so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old bastards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita telah mempelajari bab Superlab CCNA, yang dimana kita akan membahas pada Superlab 1 ya teman-teman. Langsung saja kita untuk masuk pada materinya. Di sini saya telah membuka PKA Superlab 1, di mana di sini terdapat langkah-langkah yang terbagi menjadi 8 part ya teman-teman. Part yang ke-1 ini adalah basic configuration, yaitu kita harus konfigurasi hostname setiap router dan switch, dan enable secret dengan password SID. Di sini kita bisa buka salah satu switchnya dulu. Di sini kita bisa enable, lalu config hostname. Di sini terdapat perintah, yaitu sesuai dengan nama displaynya untuk ganti hostname, yaitu berarti display yang ini kita bisa caps lock lalu sw4 ya berarti ya. Lalu enable secretnya adalah SID atau passwordnya. Di sini kalian bisa lakuin untuk setiap router dan PC-nya. Mungkin di sini saya akan percepat saja. Kalian bisa lihat di sini completion-nya sudah 10%, dan kita bisa lanjut pada part kedua, yaitu kita bisa konfigurasi VLAN dan trunking pada MFS 2 dan switch 4. Di sini kita akan membuat VLAN sesuai nama display yang tertera, berarti yang ini. Lalu kita juga akan konfigurasikan port face setiap interface yang terhubung ke PC dengan menyeting nanti DNS-nya. Berarti nanti kita akan buat DHCP dan juga SVI. Lalu di bawah ini juga terdapat detail IP address untuk setiap VLAN, berarti yang ini. Dan yang terakhir kita akan pastikan semua di sini bisa saling melakukan ping. Nah, kita bisa buka switch yang 4. Kita bisa masukkan nih VLAN, sebentar, VLAN 10. Lalu ini saya terdapat typo, sebentar ya teman-teman. VLAN 10, lalu namanya adalah caps lock VLAN 10. Nah, kita bisa lakuin untuk VLAN 20, lalu namanya juga VLAN 20, lalu VLAN 30, dan namanya adalah VLAN 30 juga. Nah, lalu kita bisa ini nih, masukin interface-nya. Di sini saya akan cek dulu. Oke, di sini untuk VLAN 10 yang ini berarti 2 sampai 3 4 5 6 7 ya teman-teman interface-nya. Nah, untuk switch 4 ini dia itu terhubung pada VLAN 10, 20 dan 30 yang ini. Sedangkan MLS itu hanya VLAN 10 dan VLAN 30 yang ini saja. Nah, di sini langsung saja kita masukkan interface-nya. Kita bisa exit, lalu interface range FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa switch port mode akses ya, switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Di sini saya singkat saja biar lebih cepat. Lalu kita bisa spanning 3 port face. Berarti spanning min 3 port face. Nah, ini berarti konfigurasi yang port face-nya yang tadi dimaksud ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk pada interface yang untuk ke VLAN 20, berarti VLAN 4 sampai 5.
lalu kita bisa switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN-nya itu berarti 20, lalu spanning tree port face ya. Nah, di sini saya singkat saja menjadi SPA-PO aja. Kita bisa lanjut untuk masuk pada yang interface 30. VLAN 30 berarti 6 sampai ke 7. Lalu kita bisa switch port mode akses, switch port akses VLAN-nya adalah 30, lalu switch port expanding mintry port face. Nah, lanjut kita untuk bisa masuk pada MLS 2. Kita akan masukkan untuk VLAN-nya dulu. Nah, di sini kan saya sudah memasukkan VLAN 20. Padahal di sini MLS tidak terhubung pada VLAN 20. Nah, tetapi nanti kita akan mengkonfigurasi yang namanya IP DHCP. Jadi kita bisa masukkan saja yang VLAN 20-nya nih, teman-teman. Nah, kita bisa exit saja. Kita sama seperti yang di switch 4, yaitu konfigurasi interface-nya. Di sini saya cek dulu. Di sini ini 2 sampai 3, ini 4 sampai 5. Di sini kita bisa masuk pada interface range FA0/2 sampai ke 3. Lalu kita bisa mode switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN-nya itu adalah 10. Lalu kita bisa spanning tree port face, lalu kita bisa exit. Kita masukkan untuk yang VLAN 30 berarti 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN-nya adalah berarti 30 ya, teman-teman. Lalu spanning port face. Nah, kita bisa konfigurasi tracking ya, teman-teman. Kita bisa cek dulu nih. Nah, jadi ini terhubung ke sini menggunakan FA01. Berarti kita bisa masuk pada interface FA0/1 dulu. Nah, karena ini MLS, maka kita harus konfigurasi encapsulation-nya. Berarti switch port encapsulation.1Q. Oh, di sini saya kurang terang ya, teman-teman. Harusnya switch port terang encapsulation.1Q. Lalu baru switch port mode terang. Nah, lanjut kita bisa ke switch 4-nya. Ini kita bisa exit, lalu switch port mode terang. Di sini saya belum masuk interface-nya, teman-teman. Di sini kita cek dulu. Ini juga menggunakan FA01 ya. Kita masuk dulu pada interface FA0/1, baru yang switch port mode terang ini. Nah, kita bisa menerangkan juga untuk yang VLAN-nya, yaitu switch port terang all VLAN 10 sampai 30. Nah, selanjutnya ini ada konfigurasi yang ini tadi ya, yang SPI dan DHCP dengan DNS yang ini. Nah, kita akan memasukkan IP-nya. Di sini kita bisa ke MLS, lalu kita bisa exit. Kita bisa masuk pada interface VLAN 10 dulu ya, teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan IP address, yaitu 192.168.10.1
255.255.255.0. Nah, di sini kan terteranya adalah 0. 0 ini kita anggap aja sebagai network. Nah, untuk sebagai gateway saya akan tambahkan 1. Maka saya di sini ketikannya adalah 10.1. Nah, lalu kita bisa exit, kita masukkan juga untuk VLAN 20. Lalu IP address-nya. Lalu kita bisa exit, kita bisa masukkan untuk VLAN 30, lalu IP address-nya berarti 30. Lalu kita bisa cek dengan konfigurasi DHCP. Oh, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena saya lupa untuk konfigurasi dulu DHCP. Maaf ya, di sini kita bisa konfigurasikan dengan IP DHCP pool, lalu name dari VLAN-nya yaitu VLAN 10. Di sini saya ke spasi ya. Lalu kita bisa masukkan networknya adalah 192.168.10.0, 255.255.255.0. Kita bisa ketikkan default min router yaitu 192.168.10.1. Lalu kita bisa masukkan DNS server, bukan yang 88 kayak yang biasanya, tapi kita menggunakan yang ini, yang 90.2 192.168.90.2. Kita bisa di exit, kita lakukan juga untuk VLAN 20 hingga 30. Mungkin di sini saya akan percepat saja. Nah, sekarang kita baru bisa cek nih IP-nya. Nah, di sini sudah ada ya, kita bisa coba ulang saja. Kita lakukan juga untuk setiap PC di VLAN. Nah, sekarang kita bisa coba ini, cek result ya teman-teman. Kita ke assessment, kita bisa scroll yang MLS 2. Nah, di sini untuk pool VLAN 10 sampai 30 ini udah semua kecuali yang ini, DHCP server yang excluded addresses ya. Nah, jadi ini itu adalah kita tuh harus kayak konfigurasi untuk IP yang untuk dikecualikan. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi pada MLS 2 nya. Ini kita bisa di exit, kita bisa IP DHCP excluded main address yaitu 192.168.10.1 ya. Kenapa? Karena ini kan nanti kita jadikan sebagai gateway. Nah, kita bisa lakuin untuk yang 20 dan 30. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita bisa coba cek result lagi. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke part 3 yaitu konfigurasi VLAN and ranking pada MLS 1, switch 1 dan switch kedua. Nah, yang pertama ini kita akan membuat sama seperti tadi yaitu konfigurasi DHCP pada MLS 1 semua VLAN yang terhubung dengan IP yang segini, lalu menambahkan VLAN-nya dan melakukan ping juga sama ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke MLS 1. Sorry teman-teman, kita ke switch 1 dulu ya.
kita konfigurasi VLAN-nya dulu nih. Kita N, passwordnya adalah SID, conft, ini itu ada VLAN 40, 50, 60, yang switch 2 nih ada 60 dan 70. Oke, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan VLAN 40. Name-nya yang ini ya, ini. Kita lakuin untuk sampai VLAN yang 60. Lalu saya akan coba cek dulu interface-nya. Ini 2. Oke, untuk yang ini itu 2 sampai 4. Ini 5, 6, ini 7 sama 8 ya yang ini. Langsung saja kita exit. Lalu kita bisa interface range FA0/2 sampai 4. Lalu kita bisa ketikkan switchboard mode access, switchboard access VLAN 40. Lalu spanning port fast kita bisa exit. Lalu lakukan juga untuk VLAN 50 dan 60. Selanjutnya kita bisa konfigurasikan terang di sini menggunakan FA01 untuk menuju ke MLS. Kita bisa masuk pada interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switchboard mode terang. Lalu kita teman-teman, sini saya kelebihan C. Lalu kita bisa ketikkan switch terang all, yaitu untuk VLAN 40 sampai 60. Di sini saya kurang menambahkan VLAN teman-teman. Nah, lalu kita bisa ke switch 2. Kita masukkan dulu setiap VLAN-nya. Oke, di sini interface-nya 2 sampai 3, 4, 5 sampai 6 ya. Nah, lalu kita bisa langsung saja interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 60 berarti ya teman-teman. Lalu kita bisa spanning port fast. Lalu kita bisa exit. Kita masukkan berarti 4 sampai 6. Lalu kita bisa switchboard mode access, switchboard access VLAN 70. Nah, lalu kita bisa spanning port fast. Lalu kita bisa coba lihat di sini dia juga menggunakan FA01 untuk terhubung pada MLS1. Kita bisa masuk ke interface-nya karena kita mau melakukan trunking untuk ke MLS1. Switchboard mode terang. Lalu switch terang terang all VLAN berarti 60 sampai 70. Nah, baru kita bisa masuk pada MLS1. Di sini saya masuk dulu. Oke, di sini kita bisa masukkan VLAN-nya dari VLAN 40 sampai 70 dengan namanya yaitu name VLAN 40. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk VLAN 50, name-nya adalah VLAN 50. Jadi saya akan percepat saja teman-teman, kita lakukan untuk sampai VLAN 70.
Lalu kita bisa masuk pada interface VLAN 40. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya adalah 192.168.40.1, subnet masknya 255.0. Lalu kita bisa exit, kita masuk pada yang 50. Kita lakuin juga sampai VLAN 70 ya teman-teman. Lalu kita bisa coba cek untuk ke switch 1 dia menggunakan FA01, switch 2 menggunakan FA02. Di sini kita bisa mode terang untuk ke switch 1 dan switch 2. Di sini interface interface range FA0/1 sampai 2. Lalu kita bisa switch port terang encapsulation dot 1Q. Lalu kita bisa switch mode terang. Lalu kita bisa di exit. Nah, lalu kita bisa masukin IP DHCP full VLAN 40. Lalu networknya berarti 192.168.40.255.255.255.0. Kita bisa masukkan default min router 192.168.40.1. lalu DNS server berarti yang 192.168.90.2. Lalu kita bisa exit, kita masukkan untuk VLAN 40 hingga 70 ya teman-teman. Caranya juga sama seperti yang di switch MLS 2. Ini juga sudah, kalian bisa masukin IP address yang excluded-nya, IP DHCP excluded min address. Lalu bisa masukin nih 192.168.40.1 berarti yang untuk VLAN 40. Kalau yang titiknya 50.1 berarti untuk 50. Lalu login untuk yang 60, VLAN 60 berarti 60.1, dan VLAN 70 berarti 70.1. Nah, kita bisa cek IP-nya di setiap VLAN-nya. Oke, di sini untuk yang terhubung dengan switch 1 dan switch 2 sudah ada IP DHCP-nya semua ya, teman-teman. Selanjutnya, kita bisa konfigurasikan VLAN and ranking pada router 3 dan switch 3. Di sini kita perlu menambahkan VLAN, lalu kita konfigurasikan IP DHCP. Lalu di sini untuk VLAN 80 yang ini kita menggunakan DHCP, sedangkan yang server ini menggunakan statik ya teman-teman. Nah, langsung saja. Ini passwordnya SID lalu conft. Lalu kita bisa VLAN 80, name-nya VLAN 80. Lalu kita bisa ini VLAN 90, namanya VLAN 90. Kita bisa exit, kita coba cek. Di sini 1 sampai 3 interface-nya.
bisa langsung masukkan interface range FA0/1 hingga 3. Lalu kita bisa masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 80, lalu spanning port face. Lalu kita bisa di exit, kita cek untuk yang mengarah ke server, yaitu berapa ini? 4-5 ya teman-teman. Interface range FA0/4 hingga 5, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 90, lalu spanning port face. Lanjut, kita bisa cek di sini switch 3 terhubung dengan router itu menggunakan FA06. Berarti kita langsung saja masuk untuk konfigurasi terangnya. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang, lalu switch port terang all, lalu VLAN 80 sampai 90 ya teman-teman. Lanjut, kita bisa masuk pada router ketiga. Di sini kita masuk dulu. Lalu kita bisa cek dulu interface-nya. Di sini interface gig 01. Interface gig 0/1 ya teman-teman. Lalu kita bisa no shutdown, kita bisa exit, lalu kita bisa masuk pada sub interface, yaitu interface gig 01.80 karena VLAN-nya 80, lalu encapsulation .1Q80 yaitu VLAN-nya. Di sini saya kelebihan L ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya adalah 192.168.255.255.255.0 karena ini sebagai gateway. Lalu kita bisa exit, kita masuk pada yang 90, masuk ke sub interface-nya. Lalu kita bisa masuk ke IP, ke encapsulation dulu ya teman-teman. Encapsulation.1Q90. Pada sini saya kelebihan L. Lalu IP address. Baru kita bisa di exit lagi nih. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk VLAN 80-nya, yaitu IP DHCP pool name-nya adalah VLAN 80, lalu network-nya 192.168.255.255.255.0. Lalu default-nya di sini saya singkat jadi DE. Lalu 192.168.80.1, lalu DNS servernya DN saya singkat jadi 192.168.90.2 ya. Lalu kita bisa exit, kita bisa coba ya, coba PC 22. Oke, di sini sudah sukses. Lanjut ke server, kita bisa masukin IP-nya. Itu 192.168.90.2. Subnet masknya 255.0. Gateway-nya kita menggunakan yang 90.1. DNS server kita masukkan
IP-nya yaitu 1.2, berarti IP dari yang ini ya teman-teman. Nah, lanjut untuk ke server 2. Berarti ini 90.3, gateway-nya berarti 90.1, lalu DNS servernya juga kita isi menjadi 90.2. Nah, selanjutnya kita uji ping ya teman-teman. Dari PC 22 ke server 1 coba. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut pada part kelima yaitu configuration IP address point to point. Di sini kita bisa konfigurasikan IP address setiap router. Oh, yang display ini. Oh, ini kita disuruh memasukkan IP. Lalu kita melakukan ping satu sama lain. Oke. Di sini kita bisa masuk pada router ketiga. Sebentar. Nah, lalu kita bisa interface gig 0/0. Di sini kita bisa masukkan IP yang ini 10.10.6 ya teman-teman. Yang mengarah ke ini nih, ya router 1. Oke, di sini kita bisa IP 10.10.10.6 tadi. Prefixnya berapa ya teman-teman? Bentar. Prefixnya adalah /30, berarti 252. Berarti titik 252. Sini saya kurang address. Lalu kita bisa ketika no shutdown. Lalu kita bisa masuk pada router ke 1, yaitu gig 01 ya teman-teman. Interface gig 0/1. Lalu IP addressnya adalah 10.5, prefixnya juga 30, yaitu 10.10.10.5 255 255 255 252. Sebentar. Sini saya kelebihan titik. Lalu no shutdown. Lalu kita bisa masukkan yang interface gig 00 yang ke router 2. Kita bisa exit, lalu interface gig 00, IP addressnya adalah 10.1 ya teman-teman. 10.10.10.1, prefixnya 255 255 255.252, masih yang /30. Lalu no shutdown. Lalu kita bisa masuk pada yang router kedua. Jadi kita enable, passwordnya SID const. Lalu kita coba cek. Untuk ke router 1 dia menggunakan gig 01 dengan IP 10.2 ya teman-teman. Interface gig 0/1, IP address 10.10.10.2 255 255 255 252. Kita bisa no shutdown, lalu exit. Lalu kita bisa cek yang mengarah ke MLS 1 itu gig 02 dengan IP 10.13. Interface gig 0/2 10.10.10.13 255 255 255 252. Di sini saya kurang kasih IP address ya teman-teman. Lalu no shutdown, lalu bisa exit. Lanjut untuk yang mengarah ke MLS 2 adalah menggunakan gig 00 ya teman-teman, dengan IP 10.9. Gig 00, lalu IP addressnya adalah 10.10.9 dengan subnet mask yang 252 ya.
lalu no shutdown, habis itu kita bisa exit. Nah, kita bisa konfigurasi ini di MLS nya. Kita bisa masuk pada MLS, bentar teman-teman ya. Kita bisa masuk interface nya berapa tadi, yaitu FA06 ya teman-teman. Ini yang ini yang MLS 2 teman-teman. Jadi FA0/6, lalu kita bisa no SW ya. Lalu kita bisa masukin nih IP address-nya adalah 10.10 255.0 ya. Titik berapa nih teman-teman, sebentar. Titik 252 berarti teman-teman. No shutdown, kita bisa exit, lalu baru yang ke MLS 1 yang ini ya teman-teman. Kita bisa di end, lalu SID, conft, lalu kita bisa masuk interface-nya berapa ini. Interface-nya adalah FA03 dengan IP 14. Jadi interface FA0/3 no SW, lalu IP address 10.10.10.255.255.255.255.252, no shutdown. Lalu kita bisa ke ini teman-teman, pengujian, yaitu untuk uji setiap routernya. Kita ping ya. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke part 6, yaitu konfigurasikan OSPF di router. Nah, di sini kita menggunakan ID OSPF 1. Oke, di sini kita bisa masuk ke router 3. Kita exit, lalu kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman. Nah, networknya di sini kita tentukan dulu network. Nah, di sini kan menggunakan 10.5 dan 10.6, berarti networknya adalah 10.4 karena dikurangi 1. Di sini saya juga sudah menjelaskan kalau nggak salah itu di bab yang subnetting teman-teman. Network 10.10.10.4, lalu ini menggunakan wildcard 3 ya teman-teman, 003, areanya adalah 0 karena di sini tertera area 0. Lalu kita bisa di enter. Kita juga lakuin untuk yang VLAN 80 dan 90. Ini berarti 00255 karena /24. Lalu IP-nya kita ganti menjadi 192.168.80.0 ya. Lalu kita bisa lakuin untuk yang VLAN 90. Nah, lanjut kita bisa pada ke router 1. Kita bisa ini exit, lalu router OSPF 1. Kita bisa masukkan networknya tadi 10.10.10.4 untuk mengarah yang ke switch 3. Lalu area 0. Nah, ini kita akan mempromosikan IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini ini 10.10.1, sedangkan ini adalah 10.10.2. Berarti networknya 10.10.0. Sini kita bisa X. Kita bisa ini network 10.10.0 area 03. Lalu kita bisa masuk ke router 2. Kita juga akan ini ya promosikan IP-nya,
kita masuk dulu untuk yang ke arah router 1. Kita router OSPF 1. Lalu kita bisa ketikkan network 10.10.10.0 0003, wildcardnya areanya adalah 0. Lalu di sini berarti 10.8 ya, ini networknya. Berarti 10.10.8 untuk yang ke MLS. Lalu yang ke MLS 1 berarti networknya adalah 10.12. Lalu kita bisa masuk pada MLS 1, kita bisa di exit, lalu kita bisa ketikkan IP routing dulu, baru router OSPF 1, kita bisa masuk pada ini IP address untuk yang mengarah ke ini router 2, berarti 10.10.12 ya teman-teman. 10.10.10.12 123 ini 003, areanya 0, masukkan untuk nanti ke VLAN-nya ya teman-teman. Oh, di sini bukan pakai IP address, maaf, pakainya adalah network. Lalu kita bisa masukkan untuk yang VLAN, ini kita ganti wildcardnya 255. Lalu IP nya juga diganti, berarti 192.168. Kita yang mengarah ke VLAN 40 dulu, berarti 40.0. Lalu enter, kita bisa ganti yang ke 50, lalu 60 dan 70 ya teman-teman. Lalu kita lakuin hal yang sama untuk MLS 2. Di sini kita IP routing dulu, baru router OSPF 1. Lalu kita bisa masukkan networknya adalah 10.10.8 10.10.10.8 0003, area 0. Kita masukkan untuk VLAN 10 sampai 30. Politik 0 berarti wildcardnya 000255, area 0. Di sini kita lakukan sampai VLAN 30, mungkin saya percepat saja. Lalu kita disuruh untuk cek status OSPF. Kita bisa cek pada router 1 saja. Kita bisa do show IP OSPF neighbor. Di sini sudah ada 10, 13 dan 91 ya. Berarti ini yang mengarah ke VLAN 90. Lanjut, kita bisa melakukan uji coba. Sini VLAN 20-nya saya isikan IP-nya terlebih dahulu. Lalu kita coba ping dari PC 22 ke PC 20, kita coba. Oke, di sini sudah successful. Kita bisa coba lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Konfigurasi DNS server di server 1, buat record untuk akademi sekolah, dan CNAME record untuk www academy. Langsung saja ke server 1, kita bisa ke service, ke DNS. Lalu tipenya record, ini di on teman-teman. Nah, lalu namanya adalah academy.sekolahan.id.
dengan IP 192.168.90.3 ya teman-teman. Lalu kita bisa di add. Nah, kita bisa buat untuk yang CNAME ya. Sini tipe recordnya adalah CNAME. Name-nya di sini berarti www, yang www.academy.sekolahan.id. Lalu hostname-nya kita ketik yang academy.sekolahan.id. Lalu kita bisa di add lagi. Nah, selanjutnya ini kita diminta di server 2, yaitu membuat web server dengan tulisan welcome to Academy Sekolah. Kita bisa ke server 2, lalu kita ke service HTTP, yang HTTP dan HTTPS ini harus on. Lalu kita bisa di bagian index kita edit. Di sini terdapat welcome to Cisco, tapi kita bisa ganti menjadi welcome to Academy. Welcome to Academy sekolahan ID ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa di save, kita yes. Lalu kita bisa ini cek ya teman-teman, di salah satu ini PC, misal di PC 22, kita bisa ke CMD, kita coba ping dulu yang Academy, ping academy.sekolahan.id. Kita coba ulang. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini memang untuk ping itu pertamanya nggak bisa, tapi nanti sudah bisa. Kita bisa coba cek yang web browser pada. Lalu kita cek untuk web. Di sini saya menggunakan PC 21. Kita ke web browser. Lalu kita coba ketikkan www.academy.sekolahan.id ya. Oke, di sini sudah ada tulisan welcome to Academy Sekolahan ID, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke part depan, yaitu part terakhir. Kita akan konfigurasikan access list. Itu konfigurasi akses list di router 3, yaitu untuk memblokir akses VLAN 10 dan 60 ke server dengan ID akses 101. Jadi nanti si server ini gak akan bisa akses atau berkomunikasi ke VLAN 10 dan VLAN 60. Sini kita bisa ke router 3. Sini kita bisa masuk dulu. Lalu kita bisa ketikkan akses min list 101. Ini ID-nya. Lalu Dini karena mau memblokir. IP yaitu 192.168.10.0, yaitu IP dari atau network dari si VLAN 10. Lalu 000 ini adalah wildcardnya 002 ya. Lalu kita masukin nih IP yang mau diblokir, kan server ya, server 1 dan 2 berarti 192.168.90.0. Lalu wildcardnya 000255. Lalu kita bisa ketikkan akses min list 101 Deni. Oh, di sini saya ulang saja yang ini. Berarti kita ulangin untuk yang VLAN 60. Nah, ini ganti aja menjadi 6. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan akses min list
101 permit IP any, lalu kita bisa coba cek. Oke, di sini kita menggunakan interface gig 0/1 90, kita masuk ke sub interface-nya, lalu kita bisa masukkan IP access min group 101 out. Lalu kita bisa uji coba, kita cek apakah udah ada IP-nya. Oh, ini sudah ada. Kita langsung saja coba cek. Kalian bisa lihat di sini untuk VLAN 10 dan 60-nya nggak bisa ya teman-teman. Namun kalau kita coba nih dari PC 80 ke server 1, maka dia sukses. Karena apa? Karena VLAN 80 ini nggak diblokir, makanya dia bisa berhasil. Bisa kalian perhatikan di completion punya saya ini masih 99%, berarti ada yang konfigurasi terlewat. Kita bisa cek result untuk mengetahui apa kendalanya. Di sini pada switch 1 saya ternyata kurang port flash teman-teman. Nah, kita bisa perbaiki nih. Kita bisa masuk pada switch 1, lalu kita bisa enable SID, lalu conf T. Di sini kita cek dulu nih interface 7 dan 8 itu masuk ke VLAN berapa. 7 dan 8 berarti VLAN yang 60 ya teman-teman. Kita bisa masuk interface range FA0/7 sampai 8, lalu kita bisa switch port mode access, lalu switch port access VLAN 60, lalu spanning port flash, karena tadi tulisannya spanning port flash-nya belum. Nah, di sini kalian bisa lihat completion saya sudah 100. Kita bisa cek result, assessment, items, lalu kita bisa cari switch 1. Di sini flash Ethernet 7 dan 8 port flash-nya sudah dicentang, dan di sini skornya sudah sama ya, 202/202. Jadi kesalahannya di situ ya teman-teman. Itulah tadi video tentang penjelasan dari Superlab 1 teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.